Angin malam di kaki Gunung Ciremai selalu membawa hawa dingin yang menusuk tulang, bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa tinggal di Kuningan. Rumah Sakit Widya Bakti, sebuah bangunan tua yang dulunya merupakan bangunan kolonial berdiri di atas tanah tinggi, tak jauh dari perkebunan teh yang mengarah ke lereng. Bangunan utamanya memang sudah direnovasi, tapi bagian belakangnya seolah dilupakan waktu. Anissa, seorang perawat magang asal Cirebon, baru 2 minggu bertugas di sini. Meski orang-orangnya ramah dan suasana kerja cukup tenang, ada satu hal yang sejak awal membuatnya terusik. Area belakang rumah sakit yang selalu gelap dan tak terawat. Bahkan saat siang hari, pepohonan di sana tampak terlalu rapat, terlalu bisu. Tidak ada yang berani ke sana. "Jangan ke belakang ya. Bahkan dokter jaga juga nggak pernah ke sana. Kalau obat atau barang dikirim lewat gudang belakang, biasanya kita tunggu aja petugas logistik yang masukin ke dalam," kata Mbak Winda, perawat senior yang mendampingi Anissa hari itu. Anissa sempat tertawa kecil, mengira itu hanya gurauan khas orang lama kepada anak baru. Tapi setiap kali ia lewat lorong belakang menuju ruang perawatan IGD, perasaan tak nyaman itu muncul lagi. Bulu kuduknya berdiri, langkahnya melambat, dan entah mengapa, suara di ujung lorong seperti teredam, seperti menyerap ketakutan. Puncaknya, malam itu, saat shift jaga tengah malam pertamanya dimulai. Hujan gerimis membasahi kaca jendela saat ia mencatat laporan pasien di ruang nurse station. Pak Harto, satpam senior yang baru masuk, meletakkan termoskopi ke meja dan tiba-tiba bertanya pelan, seolah khawatir ada yang mendengar. "Perasaan kamu udah mulai ngerasa ada yang aneh ya?" Anissa menatapnya heran. Ia tak menjawab, tapi tatapan matanya sudah cukup sebagai jawaban. Pak Harto menunduk, tangannya mengepal di atas meja. "Kalau kamu sudah dengar suara atau melihat sesuatu dari arah belakang rumah sakit, jangan ikuti. Apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan pernah ke sana sendirian." Anissa diam. Sebagian dirinya ingin bertanya lebih jauh, tapi udara di ruangan tiba-tiba berubah. Dingin, sunyi, seolah semua suara dari luar mendadak berhenti. Dan malam itu, suara pertama itu akhirnya terdengar. Dari balik lorong belakang yang gelap, samar, tapi jelas. Suara perempuan menangis. "Selamat datang di ruang sunyi." Suara itu terdengar pelan, memilukan, seperti suara perempuan dewasa yang menangis tertahan. Samar-samar, namun cukup jelas untuk membuat Anissa terdiam di tempat. Ia menoleh ke lorong belakang yang gelap. Dan meski tak ada siapa-siapa di sana, suara itu masih berlanjut. Isak pelan yang seperti datang dari balik tembok, atau lebih tepatnya, dari balik pintu besi tua yang menuju gudang belakang. Pak Harto menegakkan tubuhnya, menatap ke arah yang sama. Wajahnya berubah tegang. "Kamu dengar?" bisiknya nyaris tanpa suara. Anissa hanya mengangguk pelan. Lehernya terasa kaku. Matanya tak lepas dari lorong gelap itu, seakan takut sesuatu muncul tiba-tiba. "Jangan ke sana." Suara Pak Harto tegas kali ini. "Diam aja di sini. Anggap gak dengar." Tapi rasa penasaran manusia tak semudah itu dibungkam. Apalagi bagi Anissa, yang sejak awal merasa terusik oleh keberadaan area belakang rumah sakit ini. Rasanya ada yang harus diketahui. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. "Mbak Winda tahu soal ini?" tanya Anissa akhirnya, mencoba mengalihkan pikirannya dari suara tangisan itu. Pak Harto menghela nafas. Ia meneguk kopinya, tapi tangannya sedikit gemetar. "Semua orang lama tahu, tapi kita sepakat buat gak banyak ngomong. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena makin banyak dibahas, makin sering juga itu hal muncul." Anissa menatapnya tak percaya. "Jadi ini udah sering terjadi?" Pak Harto menoleh.
Wajahnya kosong sejenak, lalu ia mengangguk pelan. Sejak sebelum kamu lahir. Malam itu, mereka berdua tetap di ruang perawat. Suara tangisan terus terdengar sesekali, pelan, lalu menghilang seperti kabut. Sampai pukul 3 pagi, ketika akhirnya suara itu benar-benar lenyap, digantikan suara jangkrik dari luar jendela dan hujan yang mulai reda. Setelah malam itu, segalanya berubah. Anissa mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Setiap kali shift malam, hawa di lorong belakang terasa lebih dingin. Lampu di ujung lorong kadang berkedip sendiri, dan kadang ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pintu besi itu. Tak ada suara, tak ada wujud, hanya perasaan. Tapi cukup kuat untuk membuatnya memilih memutar arah bila tak mendesak. Hingga pada suatu siang, saat Anissa sedang membantu memindahkan stok alat medis ke ruang perawatan, ia dan Mbak Winda melewati jalur samping yang mengarah ke pintu besi belakang. Pintu itu biasanya dikunci, tapi hari itu sedikit terbuka. "Mbak, itu kenapa kebuka?" tanya Anissa spontan. Mbak Winda ikut menoleh dan wajahnya langsung berubah. "Sebentar," katanya cepat. Ia mendekat ke pintu dan menutupnya rapat, lalu menguncinya dengan kunci cadangan yang tergantung di rak besi dekat dinding. Gerakannya cepat dan gelisah, seakan ingin menyelesaikan sesuatu yang salah. "Siapa yang buka?" tanya Anissa. "Gak tahu, tapi seharusnya selalu dikunci, seharusnya." Nada bicara Mbak Winda terdengar panik. Tangannya masih memegang gagang pintu seakan takut itu terbuka lagi. Anissa ingin bertanya lebih jauh, tapi suara dari ruangan lain memanggil mereka. Dan hari itu pun berlanjut seperti biasa. Atau setidaknya terlihat seperti biasa. Tapi malam harinya, saat pergantian shift, Pak Harto tidak terlihat. Biasanya Pak Harto datang sebelum pukul 7 malam. Tapi sampai hampir pukul 8 malam, tak ada tanda-tanda kehadirannya. Telepon rumah sakit tak bisa menghubunginya. Bahkan perawat jaga lain juga bingung. "Belum pernah telat kayak gini," komentar Mbak Winda. "Paling lambat juga 10 menit, ini udah 1 jam lebih." Pukul 9 lewat, seorang satpam muda namanya Dani datang menggantikan. Katanya Pak Harto tidak menjawab panggilan dari radio komunikasi. Dan saat Dani hendak memeriksa kondisi keliling rumah sakit, ia kembali dengan wajah pucat. "Ada yang aneh di belakang," katanya. Semua yang mendengar langsung diam. "Apa maksudnya?" tanya Anissa, berdiri dari bangku jaga. "Lampu gudang belakang nyala, padahal gak ada orang di sana. Dan pintunya kebuka." Mbak Winda langsung menatap Anissa. Keduanya sama-sama mengingat kejadian siang tadi. "Gak mungkin, saya yang kunci tadi siang. Saya yang simpan kuncinya," kata Mbak Winda tegas, sambil mengambil gantungan kunci dari rak. Dan benar, kuncinya masih di sana. Tapi bagaimana pintu itu bisa terbuka? Dan lebih penting lagi, kenapa lampu di dalam nyala? Dani menawarkan diri untuk mengecek ulang. Tapi entah kenapa, perasaan Anissa menuntunnya ikut. "Mbak, saya ikut," ucap Anissa mantap. Mbak Winda ingin menahan, tapi tak sempat. Anissa dan Dani sudah berjalan cepat menuju lorong belakang. Langkah mereka bergema pelan, beriringan. Lorong itu terasa lebih sempit dari biasanya. Dan ketika mereka tiba di ujung lorong, pintu besi itu benar-benar terbuka. Terbuka lebar. Di baliknya, ruangan gelap tapi terlihat cahaya kuning redup dari sebuah bohlam tua yang menggantung di langit-langit. Dani menyalakan senter. "Pak Harto," panggilnya ke dalam. Tak ada jawaban. "Pak Harto," ulang Anissa, lebih pelan tapi dengan nada gentar. Sunyi. Mereka saling pandang. Dani mengangguk pelan, lalu masuk lebih dulu ke ruangan gudang. Anissa mengikutinya dari belakang. Ruangan itu lembab. Bau tanah dan cat tua menguar di udara. Rak besi berkarat berdiri di sisi kanan, penuh dengan kardus usang dan peralatan tak terpakai. Di sisi kiri,
Hanya dinding kosong dengan jendela kecil yang tertutup teralis besi. Dan di ujung ruangan, ada pintu kayu tua yang separuh tertutup. "Perasaan ini gak ada kemarin," bisik Dani. Anissa mendekat perlahan. Jantungnya berdetak kencang, nafasnya tidak teratur. Pintu itu mengeluarkan suara derit halus saat ditiup angin dari celah jendela, seolah memanggil. Tanpa sadar, Anissa sudah berdiri hanya beberapa langkah dari pintu itu. Lalu terdengar lagi suara itu. Tangisan, namun kali ini lebih dekat, lebih jelas. Tangisan perempuan dari balik pintu kayu tua. Dani melangkah mundur. Kita harus balik." Tapi Anissa tak bergerak. Tatapannya terpaku pada celah pintu. Ada sesuatu di balik sana. Sesuatu yang terasa menghisap pikirannya. Lalu tiba-tiba, dari arah rak besi, sebuah suara berat, pelan, namun jelas terdengar. "Jangan dibuka." Anissa dan Dani langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Rak itu kosong. Mereka saling pandang. Nafas tertahan. Tubuh gemetar. Dan dari celah pintu, tangan pucat kurus muncul perlahan, menyentuh kuseng kayu. Anissa dan Dani saling berpandangan dalam hening yang mencekam. Tangan pucat yang muncul dari balik pintu kayu itu bergerak perlahan, seolah menunggu sesuatu. Napas mereka memburu, jantung berdebar seolah ingin meledak keluar dari dada. Udara di ruangan itu terasa semakin dingin, menembus tulang hingga ke sumsum. Dani mengangkat senter lebih tinggi, berusaha menembus kegelapan di balik pintu yang setengah tertutup itu. Tapi hanya kegelapan pekat yang membalas tatapannya. Sesaat, Anissa ingin melangkah maju, tapi sebuah getaran halus di pergelangan tangannya menghentikannya. Rasa takut yang membekukan tubuh. "Tunggu, kita keluar dulu." Suara Dani bergetar, namun berusaha tegas. Anissa mengangguk perlahan. Dengan hati-hati, mereka mundur perlahan, menutup pintu kayu tua itu rapat-rapat seperti semula. Suara deritnya kembali menenangkan suasana yang tegang. Di luar, lorong belakang rumah sakit masih lengang. Suara tetesan air hujan yang mulai mereda terdengar samar. Namun, rasa dingin dan ketakutan masih melekat di kulit mereka. "Kenapa tangan itu bisa muncul?" tanya Anissa pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Dani menggeleng, wajahnya terlihat pucat dan lelah. "Gak tahu, tapi yang pasti ini bukan hal biasa." Keduanya berjalan cepat kembali ke ruang perawat. Di sepanjang lorong, Anissa terus menoleh ke belakang, seolah ingin memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti mereka. Setiba di ruang perawat, Mbak Winda menatap mereka dengan cemas. "Gimana? Ada apa? Aku tadi nggak sengaja keluar sebentar dan dengar suara kalian. Kenapa pintu gudang bisa terbuka?" Anissa dan Dani saling bertukar pandang. Lalu Anissa mencoba menjelaskan secara singkat apa yang mereka alami. "Kami lihat pintu itu setengah terbuka. Ada tangan yang muncul dari balik pintu." Mbak Winda mengerutkan keningnya. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi hati-hati, itu area yang memang selalu kami hindari." Pak Harto masih belum muncul sampai pagi dan tak ada kabar apapun darinya. Suasana rumah sakit malam itu terasa berbeda. Beberapa perawat lain juga mulai merasakan keanehan. Suara-suara aneh, hawa dingin yang tak biasa di lorong-lorong sepi. Keesokan harinya, Anissa mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya langsung ke kepala rumah sakit, Pak Dr. Sutrisno, yang dikenal tegas dan berhati-hati. Saat bertemu di ruang kerjanya yang sederhana, Anissa memberanikan diri. "Pak, saya ingin bertanya tentang area belakang rumah sakit. Kenapa selalu dikunci dan kenapa semua orang sepertinya takut ke sana?" Pak Sutrisno menatap Anissa dengan serius. Sesaat lalu menghela napas berat. "Itu bagian yang memang sudah lama tidak digunakan. Beberapa kejadian aneh sudah sering terjadi di sana. Karyawan lama sudah banyak yang menghindar,
Bahkan ada yang resign tanpa alasan jelas. Anissa mendengarkan dengan seksama. Kami sebenarnya berusaha menjaga rahasia ini karena takut menimbulkan kepanikan. Tapi saya tidak bisa memaksa kalian untuk tidak tahu, tambah Pak Sutrisno. Ia lalu membuka sebuah lembar arsip tua yang sudah kusam. Beberapa tahun lalu ada kejadian kecelakaan tragis di area belakang ini. Seorang pasien yang kabur dari ruang perawatan hilang tanpa jejak. Setelah itu, beberapa petugas dan satpam yang bertugas di sana mulai mengeluhkan hal-hal aneh, suara-suara misterius, dan penampakan. Anissa merasakan bulu kuduknya berdiri. Aku mengadakan penyelidikan kecil-kecilan, tapi tak pernah ada penjelasan logis. Kamera keamanan pun kadang merekam hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan. Mendengar itu, Anissa jadi ingat suara tangisan malam pertama itu dan tangan pucat yang muncul di gudang. Apakah ada yang pernah mencoba masuk ke sana secara sengaja? Tanya Anissa. Pernah, tapi mereka selalu kembali dengan cerita yang berbeda. Kadang ketakutan, kadang diam 1000 bahasa. Ada yang mengatakan pernah melihat sosok hitam yang berdiri diam di balik pepohonan. Ada pula yang bilang mendengar bisikan memanggil nama mereka. Pak Sutrisno menatap Anissa dengan pandangan penuh peringatan. Kalau memang ingin tahu, ingatlah satu hal. Jangan pernah pergi sendiri dan jangan pernah coba mengusik apapun yang ada di sana. Setelah pertemuan itu, Anissa merasa semakin penasaran dan takut sekaligus. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang mengintai di sekitar rumah sakit. Sesuatu yang tidak ingin diketahui manusia. Malam berikutnya, suara tangisan kembali terdengar, lebih jelas dan menyayat hati. Kali ini, Anissa tidak berani diam. Ia memutuskan untuk mengajak Dani dan Mbak Winda memeriksa kembali area belakang, meski hati mereka penuh was-was. Mereka bertiga berjalan perlahan menyusuri lorong yang sudah terasa seperti terowongan gelap menuju ketakutan. Saat mendekati pintu besi, sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun kering berjatuhan dan suara lorong menjadi semakin menyeramkan. Dani yang memimpin dengan senter bergetar hampir terjatuh saat mendengar suara langkah kaki yang tidak jelas asalnya. "Siapa itu?" teriak Dani dengan suara parau. Tak ada jawaban, hanya keheningan berat. Tiba-tiba, cahaya bohlam udah di dalam gudang berkedip. Padam, lalu menyala kembali dengan intensitas lebih kuat, menerangi ruang yang selama ini gelap. Anissa dan yang lain menahan napas. Dalam cahaya itu, di sudut ruangan, terlihat sebuah bayangan hitam yang berdiri diam, seperti sosok manusia, namun tanpa wajah yang jelas. Mbak Winda gemetar. Itu bukan manusia." Bayangan itu perlahan menghilang saat cahaya kembali padam. Ketiganya terperangah, rasa takut membungkam semua kata. "Kalau ini terus berlanjut, kita harus bilang Pak Sutrisno," kata Dani, akhirnya mencoba tenang. Tapi Anissa tahu, ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam dari sekedar suara tangisan, sudah mulai bangkit dari kegelapan area belakang rumah sakit itu. Hari-hari berikutnya di rumah sakit Widya Bakti berubah menjadi sebuah ketegangan yang halus tapi terus-menerus menyelimuti. Anissa merasa setiap sudut rumah sakit, terutama lorong belakang, menyimpan hawa yang tak pernah benar-benar hilang. Tangisan malam yang dulu hanya terdengar samar, kini mulai menjadi lebih sering, bahkan di waktu yang tidak biasa. Suatu sore, Anissa sedang duduk di ruang perawat sambil mencatat laporan pasien. Ketika Dani masuk terburu-buru, wajahnya masih sedikit pucat. "Mbak, tadi ada yang lihat sesuatu di belakang," katanya dengan nafas masih terengah-engah. Anissa segera berdiri. "Apa maksudnya lihat sesuatu?" Dani menatap mata Anissa, mencoba menenangkan diri sebelum bercerita. "Pak Harto akhirnya ketemu, tapi dia beda. Dia ketemu di gudang belakang tadi sore. Katanya dia nggak sengaja jalan ke sana dan sejak itu dia berubah." Anissa merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Berubah gimana?" Muka dia pucat banget, kayak orang yang ngelihat sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Dia bilang ada sesuatu yang mengikat dia dan dia takut kalau harus ke sana lagi. Mbak Winda yang baru saja masuk ikut mendengarkan pembicaraan itu dengan ekspresi serius. "Pak Harto harus istirahat.
Dia nggak bisa terus-terusan begini. Anissa dan Dani pun sepakat untuk mencari Pak Harto ke ruang istirahat satpam. Saat mereka tiba, yang mereka temukan adalah pemandangan yang membuat mereka terdiam. Pak Harto duduk terpaku di kursi, matanya kosong menatap ke depan tanpa ekspresi. "Pak Harto, Bapak baik-baik saja?" tanya Anissa pelan. Pak Harto mengangguk tanpa bicara, tapi matanya tetap kosong dan tidak fokus. Kondisi Pak Harto ini membuat Anissa dan Dani semakin yakin bahwa apa yang terjadi di belakang rumah sakit jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Malamnya, Anissa tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjangnya, pikiran dipenuhi dengan kejadian-kejadian ganjil yang terus terjadi. Suara tangisan, bayangan hitam, pintu yang terbuka sendiri, dan kini Pak Harto yang berubah. Saat ia menatap keluar jendela, ia melihat cahaya kecil di kejauhan area belakang rumah sakit. Cahaya itu seperti bohlam yang pernah mereka lihat di gudang tua. Tanpa sadar, Anissa merasa ada dorongan untuk pergi ke sana untuk mencari jawaban. Keesokan harinya, Anissa mengajak Dani dan Mbak Winda untuk berkumpul di ruang perawat. "Kita harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di belakang rumah sakit," kata Anissa dengan nada tegas. Mbak Winda mengangguk pelan. "Aku setuju. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita jadi korban seperti Pak Harto." Dani menambahkan, "Kita harus persiapkan diri, bawa alat komunikasi, dan kalau bisa, bawa sesuatu untuk perlindungan." Mereka bertiga mulai merencanakan untuk menyusuri area belakang rumah sakit secara bersama-sama, di waktu yang tepat, agar tidak menarik perhatian pasien atau staf lain. Malam tiba, dan dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, mereka mulai menyusuri lorong gelap menuju pintu besi yang selalu dikunci itu. Setelah membuka pintu dengan kunci cadangan, mereka melangkah masuk ke area yang dipenuhi oleh rimbun tanaman liar dan tanah yang lembab. Suasana sangat sunyi, hanya suara langkah mereka yang terdengar jelas. Angin dingin sesekali berhembus, membawa aroma tanah basah dan daun membusuk. Mereka menyusuri jalan kecil yang mengarah ke gudang tua, yang selama ini menjadi pusat keanehan. Saat sampai di dekat gudang, Dani menyalakan senter dan memperhatikan sekeliling dengan waspada. Tiba-tiba, dari balik semak, mereka mendengar suara berbisik halus. "Kalian jangan ke sini." Anissa dan yang lain membeku sejenak, lalu mencoba mencari asal suara. Namun, tak ada siapa-siapa. Mereka menganggapnya sebagai angin atau imajinasi, tapi ketegangan di udara semakin menjadi-jadi. Mereka melangkah masuk ke dalam gudang dengan hati-hati. Lampu bohlam tua menyala redup, menerangi tumpukan kardus dan alat-alat lama. Di sudut ruangan, Anissa menemukan sebuah buku tua yang tergeletak setengah terbuka di atas meja kayu. Buku itu berisi catatan-catatan dari petugas lama dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Mereka membaca beberapa catatan yang menceritakan tentang kejadian aneh yang terjadi bertahun-tahun lalu, termasuk hilangnya pasien dan beberapa pekerja rumah sakit yang tak pernah kembali. Salah satu catatan menyebutkan tentang penjaga yang tinggal di area itu, sosok yang tidak terlihat tapi bisa mengawasi dan melindungi wilayah tersebut dengan cara yang menakutkan. Anissa merasa bulu kudutnya berdiri. "Kalau ada penjaga, mungkin itulah yang kita lihat. Bayangan hitam itu," bisiknya pelan. Mbak Winda menatap sekeliling. "Kita harus cepat keluar dari sini sebelum hal buruk terjadi." Namun saat mereka akan berbalik pergi, pintu gudang tiba-tiba tertutup dengan keras, membuat mereka terkejut dan sedikit panik. Anissa mencoba membuka pintu, tapi seolah terkunci dari luar. Mereka terjebak di dalam gudang yang gelap dan lembab dengan suara-suara aneh yang mulai terdengar dari balik dinding. Tangisan dan bisikan semakin keras, seperti mengelilingi mereka. Ketiga orang itu saling menggenggam tangan, berusaha menguatkan satu sama lain di tengah ketakutan yang membuncah. Pintu gudang itu tertutup dengan keras, dan meski Anissa, Dani, dan Mbak Winda mencoba membuka, seolah ada kekuatan yang menahan. Jantung mereka berdetak kencang, nafas memburu, dan udara terasa semakin sesak di dalam ruangan lembab itu. Suara tangisan semakin keras, berubah menjadi rintihan pilu yang membuat bulu kuduk berdiri.
Bisikan-bisikan samar berkeliling ruangan. Sulit ditangkap maknanya, tapi terasa seperti peringatan. "Tenang, kita harus cari cara keluar," ucap Dani sambil mencoba mengayunkan senter ke segala arah. Anissa mencoba mengendalikan rasa paniknya. "Mungkin kita bisa cari jendela kecil itu," katanya menunjuk ke jendela berjeruji besi yang selama ini terlihat rapuh. Mbak Winda mengangguk. "Kalau berhasil keluar lewat situ, kita harus segera cari bantuan." Mereka berusaha merangkak mendekati jendela itu, berpegangan pada rak-rak berkarat agar tidak terjatuh. Tangisan dan bisikan semakin menggema, seolah ruangan ini berubah menjadi perangkap jiwa yang tak bisa mereka hindari. Sesampainya di jendela, mereka mencoba menggeser jeruji dengan tangan dan alat seadanya, namun jeruji itu kokoh dan tak bergeming. Tiba-tiba, di balik gelap, muncul sebuah bayangan samar melayang tanpa suara. Ketiganya menoleh, jantung semakin berdetak cepat. Bayangan itu tidak berbentuk manusia, hanya seperti asap gelap yang berputar di udara, membentuk sosok yang kabur namun mengintimidasi. Anissa gemetar. "Itu penjaga." Dani mencoba menenangkan diri. "Kalau benar, kita jangan membuatnya marah." Bayangan itu berputar pelan seolah memperhatikan. Suasana berubah menjadi hening sesaat. Lalu, tanpa peringatan, bayangan itu melesat menuju jendela dan dengan suara seperti angin menderu, jeruji pun sedikit bergeser. "Cepat, kita keluar sekarang!" teriak Mbak Winda. Dengan sigap, mereka bertiga meraih celah yang terbuka dan merangkak keluar satu persatu. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, suara tangisan berubah menjadi tawa mengejek, memenuhi udara malam yang dingin. Mereka berlari ke arah lorong rumah sakit, tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di ruang perawat, ketiganya terengah-engah, wajah pucat dan tubuh gemetar. Pak Sutrisno yang kebetulan melewati, melihat mereka dengan heran. "Ada apa? Kenapa kalian seperti ini?" Anissa berusaha menceritakan apa yang mereka alami di gudang tua itu. Pak Sutrisno menghela napas panjang. "Saya sudah lama tahu ada yang tak beres di tempat itu, tapi saya tak menyangka semakin parah," katanya dengan wajah muram. "Ini bukan hanya soal rumah sakit, tapi soal sesuatu yang terikat dengan tanah ini, dengan sejarahnya," tambahnya. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Semua yang terjadi berputar dalam pikirannya. Ia tahu misteri itu belum selesai. Penjaga itu, suara tangisan, bayangan hitam semuanya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dan kelam di area belakang rumah sakit itu. Besoknya, Anissa memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan kecil rumah sakit, mencari informasi sejarah rumah sakit dan area sekitarnya. Mungkin jawaban ada di sana. Ia menemukan beberapa dokumen tua dan buku catatan yang menceritakan pembangunan rumah sakit sejak zaman kolonial. Namun ada satu bagian yang menarik perhatiannya. Catatan tentang sebuah tragedi besar di masa lalu di mana sebuah keluarga pekerja rumah sakit tewas secara misterius di area belakang. Konon, keluarga itu selalu menjaga area tersebut, tapi kemudian menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, cerita tentang penjaga misterius pun muncul. Dipercaya sebagai roh keluarga itu yang menjaga wilayah agar tidak diganggu. Anissa merasa cerita itu selaras dengan apa yang mereka alami. Keesokan harinya, Anissa, Dani dan Mbak Winda berkumpul untuk membahas apa yang ditemukan. "Kita harus cari cara untuk berkomunikasi dengan penjaga itu," ujar Anissa. "Kalau bisa, kita cari tahu apa yang sebenarnya dia mau," tambah Dani. Mbak Winda menatap serius. "Tapi kita harus sangat berhati-hati. Kita nggak boleh membuatnya marah." Mereka pun mulai merencanakan pendekatan dengan penuh kewaspadaan, menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan misteri, tapi dengan entitas yang memiliki kekuatan lebih dari yang mereka duga. Malam itu,
setelah pertemuan singkat di ruang perawat, Anissa, Dani, dan Mbak Winda duduk berdiam di sudut ruangan. Suasana hening, tapi ketegangan masih terasa pekat. Mereka sadar menghadapi sesuatu yang tak bisa dianggap remeh. Anissa membuka sebuah buku catatan tua yang baru saja dia temukan di perpustakaan rumah sakit. Buku itu berisi cerita-cerita tentang kejadian-kejadian aneh di area belakang, termasuk ritual dan adat yang dulu dilakukan oleh keluarga penjaga yang disebutkan Pak Sutrisno. Menurut catatan ini, Anissa mulai membaca pelan. Keluarga itu punya tradisi menjaga area belakang rumah sakit, memastikan tidak ada yang mengganggu ketenangan di sana. Mereka juga menjaga rahasia yang tidak boleh diketahui orang luar. Dani menatap Anissa dengan serius. Jadi, mungkin sosok yang kita lihat itu adalah arwah keluarga itu yang masih menjalankan tugas mereka. Mbak Winda mengangguk perlahan. Kalau benar begitu, kita harus sangat berhati-hati saat mendekati mereka. Mereka mungkin tidak suka kehadiran kita. Makanya, aku pikir kita harus coba berkomunikasi. Kalau kita bisa tahu apa yang mereka mau, mungkin kita bisa cari jalan keluar. Mereka pun mulai merancang sebuah rencana sederhana untuk berkomunikasi. Mereka sepakat untuk membawa beberapa benda yang dianggap sakral dalam tradisi lokal. Sebatang dupa, air dari mata air suci di kaki Gunung Ciremai, dan beberapa bunga melati sebagai simbol penghormatan. Malam harinya, ketiganya kembali menuju area belakang rumah sakit dengan hati-hati. Lampu senter dan perlengkapan kecil mereka bawa dengan rapi. Suasana di sana sunyi dan dingin, seolah malam itu menunggu sesuatu. Mereka berdiri di depan pintu besi yang selama ini menjadi penghalang. Anissa mengeluarkan dupa dan menyalakannya perlahan. Asap harum mengembang, mengisi udara dengan aroma yang lembut dan menenangkan. Semoga ini bisa diterima, bisik Anissa. Mbak Winda meletakkan bunga melati di dekat pintu, sementara Dani menaburkan sedikit air suci di sekeliling mereka. Mereka menunggu. Waktu berjalan perlahan. Sunyi memeluk mereka. Tiba-tiba, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan penuh emosi. Dari balik pepohonan, muncul sosok kabur, bayangan hitam yang perlahan membentuk wujud seorang wanita muda dengan wajah sedih dan mata kosong. Anissa mengangkat tangan, berusaha menunjukkan rasa hormat. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bayangan itu berhenti, menatap mereka lama. Suasana terasa sangat berat. Lalu, suara serak namun lembut terdengar. Jangan ganggu kedamaian kami. Jangan ulangi kesalahan yang dulu pernah terjadi. Ketiganya tercengang, menyadari bahwa pesan itu adalah peringatan. Anissa mencoba bertanya, apa kesalahan itu? Apa yang harus kami lakukan? Bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan rasa kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Malam itu, mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu, misteri itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ada luka lama yang belum sembuh, dan mungkin mereka adalah saksi yang ditakdirkan untuk mengungkapkan kebenarannya. Keesokan harinya, Pak Sutrisno memanggil mereka untuk berbicara secara pribadi. Saya dengar kalian pergi ke belakang malam kemarin. Apa yang kalian lihat? Anissa dan teman-temannya menceritakan pengalaman mereka. Pak Sutrisno mengangguk perlahan. Keluarga penjaga itu memang punya sejarah kelam.
Mereka dulu menjadi saksi dan korban dari sebuah tragedi besar, kecelakaan dan pengkhianatan yang mengakhiri hidup mereka secara tragis. Sejak saat itu, arwah mereka terikat di sini, menjaga wilayah ini agar tak ada yang mengganggu. Saya ingin kalian tahu, ini bukan tempat biasa. Kalau kalian bertekad ingin tahu lebih jauh, saya akan membantu. Tapi ingat, harus dengan hati-hati dan penuh hormat. Malam berikutnya, dengan bekal informasi baru dari Pak Sutrisno, Anissa, Dani, dan Mbak Winda kembali ke area belakang rumah sakit. Mereka mulai mengumpulkan petunjuk, membaca dokumen lama, dan mendengarkan cerita para staf lama yang masih ingat masa lalu. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka mulai merasakan kehadiran yang lebih kuat, suara-suara yang lebih jelas, bahkan bayangan yang mulai muncul lebih sering. Namun mereka tetap bertahan, berusaha memahami dan menghormati apa yang ada di sana. Malam itu, setelah semua pengalaman dan penemuan yang mereka lalui, Anissa duduk termenung di ruang perawat. Semuanya masih terasa seperti mimpi buruk yang sulit diterima akal sehat. Namun, rasa takut dan penasaran sudah berubah menjadi sebuah pemahaman yang dalam. Kalau kita terlalu memaksa, kita cuma akan memperparah keadaan, ujar Mbak Winda pelan. Kadang, yang paling baik adalah menghormati batasan yang sudah ada. Dani mengangguk setuju. Mungkin penjaga itu bukan hanya soal takut atau mistis, tapi juga tentang pelajaran untuk kita agar menghargai sesuatu yang tak terlihat dan menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus dibiarkan tetap sunyi. Anissa menatap keluar jendela rumah sakit yang mulai diterangi sinar fajar. Tapi, aku masih penasaran, apakah ini benar-benar selesai? Atau kita hanya menunda sesuatu yang kelak akan kembali lagi? Mereka bertiga sadar, kisah ini bukan sekedar tentang sebuah rumah sakit tua atau bayangan hitam yang menghantui. Ini adalah cerita tentang manusia, sejarah yang terlupakan, dan batas tipis antara dunia nyata dan dunia lain yang kadang tak bisa dijelaskan. Yang pasti, mereka sudah menyentuh sisi lain dari kehidupan yang tak banyak berani dijamah. Jika kalian pernah merasa ada sesuatu yang mengintai di tempat yang seharusnya aman, atau punya pengalaman serupa tentang tempat misterius yang dilarang dikunjungi, tulis ceritamu di kolom komentar. Kita sama-sama berbagi, belajar, dan mengingatkan satu sama lain. Karena kadang keheningan bukan hanya soal kesunyian, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Nantikan kisah mencekam berikutnya, hanya di Ruang Sunyi.